selamat datang di bacaan pekan 2 pekan kali ini dari tanggal 23 Desember tahun 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari tahun 2025. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan pekan 2 pekan kali ini. Ya, saya minta maaf, pekan lalu saya tidak bisa deliver satu pekan yang sekarang sedang saya bacakan juga karena kesibukan. Mudah-mudahan bacaan ini bisa catch up dengan apa yang kita ingin pahami di 2 pekan yang akan saya bacakan ini. Saya akan membaca mulai dari tanggal 23, ambil hanya juga jika resonate, dan tetap akan membaca sampai dengan tanggal 5. Saya mulai langsung tanggal 23 hari Senin. Ketika saya membaca itu sudah tanggal 27, jadi udah beberapa hari yang lalu, hari Senin. Itu bulan masih ada di Libra. Dan ini pada hari Senin lalu itu lebih fokus pada bagaimana kita mempelajari, kita seperti menerima apa yang sudah kita lakukan ya. Bulan yang conjunction dengan South Node. South Node itu terkait dengan masa lalu, karma kita. Jadi ada reward, ada punishment kalau memang bentuknya punishment, sehingga bisa membuat rencana ke masa depan. Jadi tanggal 23 kemarin, karena saya membaca tanggal 27, itu sebenarnya adalah titik di mana kita sudah dapat rapot terakhir. Ambil hanya jika resonate, kalau buat saya sudah resonate gitu ya. Jadi udah benar-benar merasakan situasi yang baru ketika saya sudah mengambil semua hasil dari masa lalu saya, sehingga saya bisa mulai membuat rencana ke depan. Tetapi rencana ke depan ini, karena dia conjunction dengan Neptunus, maka kemudian kayak di-diluted lagi. Jadi masa lalunya sudah jelas, pengakhiran atau ada satu era yang selesai itu udah jelas. Tetapi ke depan mau apa itu belum jelas. Karena ini tadi bulan oposisinya dengan North Node, ya sekitar masa depan, keinginan, desire, tetapi juga dengan Neptunus. Jadi seperti diluted gitu ya, dicairkan gitu, sehingga kayak dibuat mengambang lagi. Tetapi sebenarnya ini masih relevan dengan bacaan yang lalu, di mana memang apa yang ada di depan kita itu masih dibungkus gitu loh, belum dibuka, kadonya itu belum dibuka. Jadi ya nggak apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa endure ya, menunggu, karena menunggu itu nggak gampang. Ada 2 kemungkinan. Satu, jadi restless. Yang kedua, jadi nggak tahu mau ngapain. Jadi kayak kehilangan motivasi, depresi, dan lemas gitu ya. Badannya juga tiba-tiba kayak punya kesempatan, ya udah karena aku juga nggak ada apa-apa, maka beberapa penyakit yang tadinya ditahan supaya tidak muncul itu kayak muncul gitu ya. Kalau saya itu juga resonate. Nah, itu hari Seninnya. Kemudian hari Selasa tanggal 24, bulan yang conjunction dengan Lilith dan oposisi dengan Aries dan Chiron, itu sebenarnya, apalagi juga Lilith juga, bulan juga akan melewati Vesta, itu bukan hari yang mudah. Jadi ingat kembali, mungkin hari Selasa ada yang, kalau saya kebetulan juga mengalami sakit ya, sakitnya nggak berat, tapi hari tersebut bukan hari yang terlalu mudah untuk dilewati, karena secara fisik tidak nyaman gitu. Dan itu semua energi feminin, artinya energi dimana kita sebenarnya harusnya mampu memanage gitu. Jadi kesalahannya itu seperti kesalahannya diri sendiri gitu ya mismanage. Jadi yang udah tahu ini nggak bisa gitu, tapi tetap dipaksain gitu. Karena apa? Karena I want to have something gitu, karena merasa bahwa saya harus melakukan sesuatu yang akhirnya gitu, yang akhirnya dari awal juga udah tahu tuh kan. Jadi ke diri sendiri kita ngomong, tuh kan dari awal juga udah tahu, tapi kenapa saya nggak bisa nahan untuk tidak melakukan hal yang membuat saya
sakit, tanda petik sakitnya tanda petik, karena katakanlah kalau saya bentuknya fisik, tapi barangkali buat teman-teman itu ada yang sifatnya lebih rasa seperti menyesali sesuatu gitu, menyesali sesuatu yang sebenarnya dari awal juga udah tahu akan nyesal gitu. Tapi kita kan sering ngalamin gitu dalam keseharian. Tapi ya sifatnya lebih yang ringan-ringan gitu. Jadi semuanya mudah-mudahan manageable, tetapi ini karena garisnya merah, jadi barangkali buat beberapa ada hal yang benar-benar sampai menyentuh perasaan yang why, kenapa ini terjadi. Tapi untungnya nih ada Grand Trine, bulan, Jupiter dan Venus, which is very nice ya. Jadi di luar dari semua unfortunate thing yang terjadi di hari Selasa, kita tuh ngerasa bahwa tetap berada di situasi yang menguntungkan gitu loh. Fortunate but fortune gitu in one time. Jadi kayak paradoksnya itu keluar lagi. Ya beruntung kalau misalnya kita mampu melihat bahwa situasi ini adalah pelajaran, seperti itu hari Selasa. Hari Rabu bulan yang conjunction dengan Vesta dan oposisi. Jadi ini ceritanya masih Rabu tuh masih agak sama, jadi ada perasaan restlessnya masih berlangsung. Sebenarnya banyak cerita lain, tapi barangkali saya ambil buat yang nanti aja. Tapi yang jelas pada sejak hari Senin itu kan ada gambar T-square ya, T-square di mana matahari jadi focal point-nya, kakinya adalah tadi ya bulan yang conjunction dengan South Node. Jadi kalau bulannya saya delete, jadi karena kan dia berlangsung lebih lama dari harian. Dari hari Senin itu sebenarnya ini adalah kebutuhan untuk mengembangkan narasi resolusi. Ya, kebutuhan itu. Jadi 1 pekan kali ini. Apa sih narasi tentang resolusi itu kan kayak setiap akhir tahun tuh kayak dipaksa ke kita suruh bikin laporan gitu, kalau di dalam pekerjaan, laporan keuangan, laporan kegiatan, laporan macam-macam gitu ya. Tapi secara tidak sengaja kita bersosialisasi juga. Jadi tahun depan mau ngapain? Tahun 2025 mau ngapain? Jadi kayak kita dipaksa untuk berpikir tentang masa lalunya itu bagaimana, sehingga resolusinya apa, kedepannya apa gitu. Ini pekan ini memang kita ya kan 1 minggu terakhir sebelum akhir tahun ya, itu memang terlihat juga ada di langit gitu ya. Kalau hari Kamisnya, Kamis tanggal 26, which is kalau ketika saya membaca itu kemarin, itu udah ada di Scorpio. Di sini semua misteri sebenarnya atau kebutuhan untuk memahami sesuatu tuh muncul ya. Karena ini juga sudah berlalu ya. Kalau saya melihat memang ada obsesi yang cukup intensif ya pada saat ini. Tetapi memang prinsipnya masih sama gitu ya. Jadi ke depan saya mau ngapain gitu, kayak saya berusaha untuk mencari clue, tanda-tanda ke depan tuh saya mau ngapain, which is yang tadi saya bilang itu belum waktunya dibuka, tapi tetap aja saya butuh untuk tahu, tapi belum saatnya karena belum terjadi ya. For your information, semua itu sudah direncanakan, sudah ada di jalannya, tapi kita belum sampai aja gitu loh. Kalau kita jalan dari Jakarta mau ke Bogor, kita tuh baru sampai Depok gitu. Kita kan nggak tahu apa yang akan terjadi di Bogor gitu. Mau dibilangin, mau diceritain kayak apa juga, semuanya itu kan belum ada di template kepala kita. Jadi ya nggak bisa, tetapi rasanya pengen tahu nanti sampai di Bogor aku mau ngapain ya gitu. Nggak bisa ditahan karena kita merasa cemas, jadi obsesi, kecemasan, anxious ya. Itu hari Kamis itu kerasa ya. Nah, hari Jumat ini kan malamnya ngelewatin satu peristiwa di mana saya harus kembali pada tracknya saya. Jadi masih ini obsesi itu kan terus berjalan sampai hari Kamis malam menjelang Jumat pagi itu
kayaknya mau nggak mau saya tetap harus mampu keluar dengan ide yang bisa saya sampaikan. Seperti itu. Nah, hari Jumatnya itu ide yang tadinya kayaknya udah gini aja, ya udah tenang aja segala macam, tiba-tiba muncul ide baru lagi gitu ya. Semuanya berubah dari yang tadinya konsepnya adalah tentang yang practicality itu terus dilarikan ke hal yang sifatnya lebih spiritual atau yang lebih abstrak. Itu terasa banget di hari Jumat. Jadi entah mungkin kita tiba-tiba mendengarkan satu video yang bercerita panjang lebar tentang satu gagasan gitu, atau kita datang ke misalnya ke masjid, atau kita mendengarkan video juga terkait dengan ceramah keagamaan, something like that. Nah, membuat kita kemudian groundnya kita bergerak lagi gitu ya. Jadi itu yang saya rasakan. Tapi ini adalah energi dari Scorpio, it happens all the time ya, jadi jangan terlalu kaget. Karena di energi Scorpio, ketika bulan ada di Scorpio dan kemudian bulan conjunction dengan Juno, oposisi dengan Uranus, dan di sini juga ada focal pointnya adalah Venus. Jadi yang tadinya kita pikir yang sangat berharga itu adalah satu hal, tiba-tiba ada pemahaman baru datang dan yang menurut kita tadinya sangat penting gitu ya. Itu tiba-tiba ada kok hal lain yang juga penting gitu ya. Jadi kalau hari Jumat ada pergeseran dari apa yang kita anggap paling baik buat diri kita, katakanlah untuk masa depan, karena obsesi kita sedang masa depan, is just fine, biarkan dia bergulir. Jadi mungkin kita merasa tetap ada rasa anxiousnya, tapi dijalanin aja selama kita paham bahwa rasa itu ada, kecemasan itu ada, selalu kita kembali lagi mampu mencari grip kita ya, pegangan kita, bahwa semuanya toh tetap dikembalikan. Dari dulu juga kita punya perasaan cemas kayak gini, kayaknya nggak pernah enggak gitu ya, tapi toh sekarang baik-baik saja. Berarti kan somehow pada saat lalu kita selalu berhasil melewati masa kecemasan itu dan menemukan satu hal yang jejak, tapi selalu kita udah lupa prosesnya kayak apa. Nah, sekarang prosesnya diulang, jadi gak apa-apa. Nah, hari Sabtu tanggal 28 bulan sudah masuk ke Sagittarius. Jadi obsesi itu barangkali sudah berubah jadi satu keyakinan, somehow itu yang muncul ya, keyakinan, dan kita merasa bahwa ya yakin banget karena bulan itu trine dengan Mars dan trine dengan North Node. Jadi kayak iya, nih hari Sabtu kayak nemu aha moment ya, aha moment. Kayaknya aku mau ini aja. Aku rencananya mau melakukan sesuatu yang seperti ini gitu ya. Ya, ambil itu sebagai satu bagian dari pemahaman kita tentang apa yang akan kita lakukan ke depan. Barangkali itu adalah hal yang memang akan seterusnya begitu, tetapi juga masih ada kemungkinan untuk berubah. Jangan takut. Jadi nggak apa-apa bahwa ada naik turun mood ya, itu barangkali ya ide besarnya pada pekan kali ini adalah dimana kita punya mood yang agak bergelombang ya, istilahnya naik turun. Dan ini juga sebabnya kenapa saya dari kemarin sebenarnya ada waktu untuk membuat bacaan, tapi somehow kayak saya kehilangan keyakinan bahwa saya akan mampu membuat satu bacaan yang sesuai, karena saya ngerasa mood saya juga sedang naik turun. Maaf kalau saya refleksi dari apa yang saya rasakan. Tapi hari Sabtu tanggal 28 kita seperti udah punya keyakinan yang lebih kuat. Barangkali juga karena kita bertemu dengan orang-orang yang mendukung kita gitu ya. Nih walaupun gini ya, kadang-kadang kita ya jadi punya keyakinan itu bukan ketika sedang didukung, tetapi ketika sedang di-challenge. Ada orang gak percaya sama kita gitu ya, kayak kita cerita dengan sangat antusias sesuatu yang menurut kita itu adalah perkembangan satu gagasan kita menjadi jelas.
ketika ngomong di challenge, mau dibalikin jadi unclear lagi. Yang ada justru kemudian kita yakin di challenge. Kadang-kadang kita kan sebel kan di challenge, maksudnya siapa yang berpikir kayak gitu. Nah sementara orang dengan innocentnya gitu mengatakan sesuatu yang membuat kita sebel gitu ya, karena kita udah setengah mati lewatin proses itu, orang komentarnya kayak gampang banget gitu dan enteng banget, padahal wah kemarin jungkir balik kayak apa perasaannya, tapi diomonginnya tuh kayak bukan hal yang penting gitu. Jadi tapi setelah kita menerima feedback dari luar tentang pikiran kita yang kita sangat junjung gitu ya, artinya kita membuatnya menjadi fokus besar, kemudian di challenge dengan gitu aja dipikirin, kan tersinggung ya. Tapi justru kemudian kita yakin, oh berarti pilihan saya yang kemarin itu adalah memang udah bener. Orang mau bilang apa itu terserah mereka, tapi sekarang saya sudah punya keyakinan. Nah, itu akan semakin kuat pada hari Minggu apapun itu ya. Dan ini dibahas dengan cara yang sangat intelektual menurut saya, dengan penuh passion gitu ya, intelektual sekaligus passionate gitu ya, karena ini kita lihat dan kita mampu memberi pembenaran terhadap apa yang kita pikirkan akan kita maui gitu, seperti itu. Nih hari Minggunya bulan conjunction dengan Merkurius ya, artinya sangat vokal, sangat articulate. Oposisinya adalah Jupiter tadi, siapapun yang men-challenge kita. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah Saturnus. What's right is right, what's wrong is wrong. Nah, right and wrong pada saat bulan ada di Sagittarius tentu saja tergantung dari premisnya kita. Ya, premisnya masing-masing individu. Hal yang benar buat satu orang belum tentu hal yang benar buat orang lain. But it doesn't matter, karena yang paling matter adalah proses di dalam diri kita. Nah, hari Senin kita lihat bulan sudah masuk ke Capricorn. Ya, hari Selasa baru tanggal 31 baru bulan baru. Anyway, sebelum bulan baru dan kita lihat informasi lebih detail. Hari Senin anyway barangkali lebih baik kita lihat dulu exact aspect conjunction 944, jadi 10 derajat Capricorn itu terjadi tanggal 31 Desember pukul 5:25 dini hari. 10 derajat Capricorn, 10 derajat Capricorn dari ya, ini 9 derajatnya, tapi lebih baik kita langsung ke yang paling dekat dulu ya. 10 derajat Capricorn, the crews of enemy ships engage in disparate hand-to-hand combat. Below deck, the captains of the two ships try to negotiate an end to hostilities. Ini jadi udah di atas tuh perang. The crews of enemy ships engage, jadi dua kapal tuh nempel sehingga orang bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Perang, desperate hand to hand combat, udah hidup dan mati banget. Tapi di deck di bawah itu the captains of the two ships try to negotiate an end to hostilities. Jadi berusaha untuk menghentikan peperangan di sini, tapi peperangannya berlangsung. Keterangannya adalah facing enemies, obstructions, and restrictive situations squarely, hard-nosed realism atau paranoia, performing an unpleasant task in an emotionally detached way, versus putting oneself in a danger by indulging in hatred or fear. May find themselves trapped in a situation where they have limited power, studying one situation carefully before acting.
developing a plan and carrying it out, rash behavior based on underestimation of one's enemies. Ya, jadi ini sama kayak tadi, kayak kita berarti kan ada perasaan belum berdamai dengan diri kita sendiri, atau bahkan lebih dari itu, nggak cuma dengan diri kita tapi ada di luar. Kalau saya melihatnya lebih ke global ya, barangkali memang ada peperangan yang sedang terjadi, tapi sebenarnya diupayakan untuk gencatan senjata. Kalau di 9 derajat, tapi kalau dari derajat tadi kan 9, 44, sebenarnya lebih arahnya ke sana, tetapi kita tetap baca yang di 9. An Irish minstrel sings a fascinating songs to accompaniment of a Celtic harp. The song ended, he turns the audience and said a candid summary of the political situation. The minstrel, town crier archetype, being intuitively attuned to the larger metaphysical situation, which allows one to confidently interpret the immediate situation, striking a chord with the public by addressing the needs of the time, tuning people into what they already know subconsciously but have not yet got a handle on. Jadi kan ini sebenarnya ketidaksiapan. The song ended, he turns to audience and shares a candid summary of political situation. Jadi kan ini kan situasinya adalah dia sedang bernyanyi dengan harpanya Celtic gitu ya. Jadi kayak kesannya tuh sangat tradisional, sangat ancient gitu ya. Tiba-tiba lagunya berhenti dan dia udah punya audience kan, berarti kan dia nyanyi satu hal yang orang lain memang ingin mendengarkan, terus tiba-tiba dia ngomong tanpa rencana, tanpa apa, dia membicarakan situasi politik, which is nggak ada hubungan sama lagunya. Jadi bisa kita interpretasikan di 9 derajat Capricorn, which is bukan di titik utamanya, itu adalah ketika orang banyak menggunakan channel-channel yang bukan politik untuk kepentingan politik, something like that, atau mengubah tujuan utama dari misi komunikasi yang aslinya. Seperti itu. Dan barangkali itu juga yang terjadi sehingga ada konfrontasi, tetapi di luar daripada itu ada pihak lain yang juga mengupayakan untuk perdamaian, which is very political. Kenapa? Karena ini Capricorn itu memang kan dia di atas. Jadi kita tuh sedang ngomongin negara, kita ngomongin yang levelnya tinggi-tinggi, raja gitu ya, pemerintah, presiden, perdana menteri, yang tinggi-tinggi lah pokoknya semuanya. Nggak ngomongin yang katakanlah yang sehari-hari kita temui, pedagang gitu ya, nelayan, petani, bukan yang itu. Kita lagi ngomongin semua figur-figur selebriti lah. Kalau katakanlah kita kan, kalau di Indonesia mungkin di tempat lain, antara figur politikal sama figur entertainment itu udah kayak jadi satu gitu, sama-sama selebriti, apalagi kemudian kehidupan pribadinya, kehidupan percintaannya diomongin gitu kan. Nah itu adalah energi dari Capricorn. Itu sudah mulai dari Sagittarius, ketika orang bicara dengan keras dan orang mendengarkan. Why gitu ya? Kenapa orang mendengarkan? Kan sebenarnya kita paham dari secara politik. Kenapa kita sering menggunakan figur entertainment untuk kita menyampaikan misi kita, pandangan kita, gagasan kita? Itu kan karena orang udah punya channelnya dulu, orang udah lihat dulu. Isinya, kontennya bisa belakangan diubah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Anyway, jadi apa yang akan terjadi pada bulan baru di sini? Jadi saya belum mulai ngomongin dari tanggal 30-nya, tetapi dari energi besar bulan baru ini adalah, dan bulan baru ini kan berlangsungnya 6 bulan ke depan, jadi sampai bulan katakanlah Mei akhir gitu ya.
atau Juni pertengahan. Apa yang terjadi adalah ketika dari ini selebritis atau public figure itu sedang berstrategi menggunakan semua effortnya dia untuk memenangkan apa yang menjadi keinginannya dia ke depan. This is very clear, no? Bulan, matahari, dan Pallas Athena conjunction. Di luar itu ada quincunx dengan Jupiter retro. Apa ini artinya? Jadi seolah-olah kita sedang berjuang sendiri. Kita sedang mengupayakan sesuatu dengan amat sangat, pokoknya semua fokusnya, orientasinya untuk tujuan politik kita, tanda petik ya, politiknya. Apapun desire tersebut, gagasan tersebut, bisa politik, bisa segala macam sebenarnya. Tapi karena di Capricorn itu contohnya tadi adalah politik, it doesn't have to be politik ya. Ada keinginan kita, gagasan kita yang ingin kita menangkan, dan kita tahu banget caranya gimana ya. Thanks to Pallas Athena ada di bulan dan matahari saat conjunction, dia ikutan conjunction. Tapi di luar situ sebenarnya kita punya lingkungan yang lebih dekat, yang mereka silent, atau dia sepertinya tidak mendukung kita, tapi kita tidak peduli karena mereka kita anggap tidak relevan. Doesn't matter, kita pantang mundur, maju, marching ahead ya untuk tujuan kita. Tapi sebenarnya walaupun keluarga kita, orang-orang terdekat kita itu sepertinya silent atau paling tidak ambil peran yang dominan gitu ya, peran yang major dalam upaya kita, yang setengah mati, kayaknya bombastis banget gitu, bombastis asli. Itu dia kayaknya mereka lebih ambil peran, ya udah kalau maunya kamu begitu, emang saya bisa punya pilihan apa gitu selain diem aja dan tidak bilang tidak gitu ya. Kalau aku mau ngomong hal yang berlawanan, nanti kamu ngamuk lagi, aku nggak mau berantem sama lu, nggak gitu. Nah kenapa? Karena tadi orang-orang penting atau keluarga kita itu tadi adalah captain yang sedang berusaha supaya peperangan itu diredam, tapi nggak langsung kan, tidak di tempat yang sama. Nah, kitanya ada di deck yang atas, bukan yang di bawah. Atau kita bisa ambil peran ya, kita yang di bawah, tapi keluarga kita yang ada di deck atas. Tapi saya melihatnya lebih ambil dalam cerita ini adalah kita yang di deck atas gitu. Mau gempur sesuatu, ada bagian lain yang sebenarnya relevan, tapi kita belum melihatnya sebagai relevan. Sekarang di belakang mencoba untuk gimana caranya, kalaupun perang itu tidak bisa dihindari, paling enggak collateral damage-nya enggak terlalu besar, victimnya tidak terlalu banyak ya, damage-nya seperti itu. Oke. Itu bulan barunya. Wow, jadi congratulations gitu ya, 6 bulan pertama kita akan sibuk berstrategi. We want to win something ya, in any case, dan siap bertempur sampai bulan Mei Juni tahun depan. Dan nanti kan akan ada tahun baru Cina ya. Tahun baru Cina itu kan bulan baru di Aquarius nanti ya, sekitar akhir bulan Januari. Dia juga akan membuat perubahan ke arah mana kita akan berjuang. Anyway, kembali ke bacaan harian. Hari Senin tanggal 30 itu kita baru menyadari akan situasi yang kita hadapi. Which is kita sekarang udah paham bahwa it's not a small thing anymore gitu. Tanggal 30 tuh kita kayak tidak di level yang sama dengan level ketika kita berjalan pada tanggal 23 Desember. Tanggal 30 tuh kita di level yang lebih tinggi. Kita nggak lagi ngomongin harian, kita ngomongin hal yang lebih tinggi. Itu kerasa.
Kemudian hari Selasanya kita mulai masuk ke situasi yang tadi bulan baru kan, bulan baru. Kita kemudian somehow sadar bahwa untuk hal yang kita inginkan, kita harus membuat rencana yang lebih sistematis. Ya bisa enggak gitu ya. Tapi somehow kita juga termotivasi untuk hal tersebut. Hari Rabu tanggal 1 nih, bulan yang conjunction dengan Pluto dan menjadi focal point untuk T-square dengan kakinya Aries dan Vesta. Ini adalah kalau kita lihat mentahnya, jadi blunt interpretationnya, ini situasi di mana kita ketemu dengan lawan politik kita ya, kalau ngomongnya politik tapi nggak harus politik, tapi ketemu dengan situasi di mana kita nggak suka gitu loh. Kita nggak suka, tetapi kita juga punya keberpihakan yang sangat a bit fanatik gitu ya, anyway. Dan pembicaraan yang kontroversial ini membuat kita sangat tidak nyaman. Ini seperti kalau kita duduk gitu ya, di dalam satu lingkungan, saya perempuan dan saya mendukung, yang jelas saya nggak suka kalau ada orang ngomongin perempuan itu dari hanya sisi seksualitas dan dari sisi yang menyebalkannya itu, maaf ya. Pokoknya udah kebayang. Terus kayak kita duduk di situasi di mana ada bapak-bapak ya, yang penampilannya juga nggak oke banget gitu ya, dan dia ngomong jelek tentang perempuan secara keseluruhan, atau dia mengatakan satu kepada individu perempuan, tetapi memprovokasi sense of gendernya kita gitu loh. Jadi apa sih ini, kenapa? Jadi yang direndahkan siapa? Yang jelas saya merasa ikut direndahkan dengan ucapan tersebut gitu ya. Kadang-kadang kan kita bisa cuek gitu ya, tetapi kalau kita mendengar sesuatu yang merendahkan satu pihak di mana kita put high value on that gitu kan, kita pasti tersinggung juga. Kita nggak bisa menolong bahwa telinga kita tiba-tiba buntet gitu ya, jadi nggak dengar apa-apa, kan nggak bisa. Nah, hari Rabu tanggal 1 tuh kayak situasinya seperti itu. Saya nggak ngomong tadi sebenarnya tentang gender ya, nggak, sebenarnya bukan gender, tapi seperti itulah rasanya ya. Saya nggak nemu contoh lain yang mudah dimengerti selain dari gender, karena gender itu nggak usah diajarin. Biasanya kita sudah berpihak pada gendernya kita sendiri itu ya, itu udah naturally seperti itu ya. Nah, ini nggak harus perkara gender, tetapi satu yang memprovokasi kita, membuat kita merasa sangat tidak nyaman, itu mungkin terjadi pada hari Rabu tanggal 1. Tapi kalau menurut saya just be careful ya, karena saya juga melihat ini kan harusnya kan saya ngomong kan tadi nggak fisik ya. Mudah-mudahan tidak terjadi secara fisik gitu, di kerumunan or something like that. Just be very careful. Hari Selasanya tanggal 2 itu bulan yang conjunction dengan Ceres dan trine dengan Jupiter. Ini adalah hal yang sebenarnya membuat kita merasa lebih secure dari rasa kesejahteraan kita ketika kita dengan pasangan kita misalnya, atau kita dengan keluarga kita yang besar gitu ya, bisa melihat prosperity untuk keluarga ini. Jadi kita merasa positif ya, kita positif feelingnya itu kerasa banget. Ya, itu yang lebih terlihat di hari Selasa. Saya nggak tahu Selasa masih libur atau enggak, kayaknya sih enggak ya, udah masuk ya. Tapi yang jelas mungkin ini juga hari pertama kerja, kalau masuk kerja ya, ketemu dengan orang, kita berbaik hati dengan semua orang. I think it's just fine. Kadang-kadang kita melihat bahwa sebenarnya saya masih punya pekerjaan atau konflik yang masih PR dari beberapa minggu ini dengan seseorang, terutama yang dengan senior gitu ya. Tapi ya sudahlah, nanti aja juga nggak apa-apa, seperti itu. Nah, hari Jumat
tanggal 3 ini mulai nih complicated, lihat kan bedanya sih, gambarnya clear. Terus tiba-tiba hari Jumatnya langsung berantakan. Jadi tenangnya tuh cuman hari pertama kerja, katakanlah tanggal 2 itu hari pertama kerja. Tanggal 3 tuh udah kembali rumit lagi. Wah. Dan karena bulan itu square dengan Uranus, maka apa yang kita rencanakan, apa yang kita pikir akan mudah dilakukan itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Ya, karena banyak hal yang dengan Lilith. Karena banyak hal yang tadinya kita pikir itu adalah kita bisa menggunakan easy solution, ternyata nggak bisa. Jadi kayak misalnya, oh ya udah kalau gitu diperbarui aja ininya, suratnya atau surat keterangannya. Ternyata nunggu orangnya untuk bisa tanda tangan itu lama. Misalnya kayak gitu, komplikasi yang kayak gitu, yang harusnya nggak perlu jadi komplikasi, tapi ya udah mau ngomong apa kita tungguin sampai sore hari kan nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau harus tunggu besok. Tapi kalau besok berarti udah makin mepet, belum tentu kita sampai pokoknya kayak gitu ya, rumit lah pokoknya. Seperti itu, kayak ada urgensi yang luar biasa gitu. Hari Sabtunya bulan udah masuk Pisces. Trine dengan Vesta. Kalau saya melihat lebih ini kayaknya hari ibadah aja sih, menurut saya ya, yang paling gampang dijelaskan adalah dan ibadah itu kan nggak hanya yang religius, tapi kayak mencari ketenangan jiwa gitu, atau jalan-jalan ke puncak, ya kenapa nggak gitu kan, jalan-jalan ke puncak mencari ketenangan. Kalau yang pekan lalu mungkin macet ria, ini mungkin nggak semacet itu, kayak itu aja. Hari Minggu tanggal 5 ini masih di Pisces, dia trine dengan Juno, sextile dengan jadi kalau ini hari Minggu itu adalah ketika kita merasa di atas angin, sebenarnya istilahnya di atas angin, bahwa banyak hal yang sudah direncanakan, yang sudah settled gitu ya, but somehow kita masih bisa manage karena ada tekanan dari luar atau karena ada kebutuhan perubahan, kita bisa melakukan perubahan, tapi pada akhirnya apa yang kita udah rencanakan itu tetap bisa dilaksanakan, tetapi dengan cara yang mungkin berbeda sedikit metodenya, tapi tidak mengubah esensi dari apa yang kita rencanakan. Begitu. Oke, jadi apa garis besarnya? Pada pekan dari tanggal 23 itu adalah perasaan anxious ya. Kalau di pekan dari tanggal hari Senin itu adalah ketika kita memahami situasinya sekarang berbeda, ya udah nggak sama, dan di luar dari perasaan kita negatif atau apa, perasaan tidak nyaman, kita paham bahwa pada akhirnya yang paling penting dari semua itu adalah kita melewati hari-hari ini dengan lebih tenang, itu aja. Karena ini kan pekan ya, rasanya seperti itu. Saya hanya ambil satu aja untuk terutamanya untuk yang hari-hari pekan yang lebih dekat dengan sekarang sampai tanggal 5. Ini kan tanpa kepala ya gambarnya ya, Whirling Goddess 30 atau 3 tambah 0. Ini warnanya complicated banget nih, ada kind of seperti darah, tapi darahnya nggak merah, warnanya oranye ya. Jadi somehow like bleeding. Oranye itu kan gambar
dekat dengan passion, ya passion, tapi not that kind of passion. Ada kebahagiaan, ada seperti itu. Lose your head. Not a single thread that has a head can go through the eye of the needle. Ya, jadi kita seperti dipaksa untuk berpikir sangat logis. Semuanya itu harus dicari alasannya gitu ya. Ya nggak bisa aja. Jadi kadang-kadang memang kita tuh perlu untuk memberi narasi, memahami, menginterpretasikan satu kejadian di depan kita. Secara langsung pengaruhnya pada kita. Which is saya udah belajar gitu. Jadi kayak misalnya kan kita sering pada situasi di mana seandainya saya tahu bahwa ini, nah gitu kan. Seandainya saya tahu. Tapi itu kan hipotetikal. We will never know ketika itu sudah terjadi kan. Nah, ketika kita bisa mengambil analogi bahwa saat dimana seandainya saya tahu, itu benar-benar ditarik ke depan. Saya diberitahu sesuatu sehingga momen ketika saya bilang seandainya saya tahu, never happens. Jadi kita nggak pernah tahu bahwa kita akan mengatakan seandainya saya tahu. Kenapa? Karena saya tahu dari awal. Yang saya ketahui dari awal itu seperti nggak masuk akal kan? Ketika saya harus diberi informasi sesuatu yang pada saat itu belum relevan. Tetapi ya saya cerna aja. Sehingga pada saatnya ketika momen yang tadi itu yang tidak pernah terjadi, alternatifnya ya itu adalah saya sudah tahu. Seperti itu. Nah, kalau kita tarik lagi ke masa sebelum momen itu terjadi, ya. Jadi kadang-kadang kita kan dikasih situasi di mana kita harus melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kita pasti menolak. Why? Kenapa? Apa untungnya buat saya? Nggak ada. Kenapa? Karena kita tidak memahami keuntungan apa yang kita akan peroleh dengan perspektif pada masa tersebut. Kalau perspektifnya adalah masa depan, which is kita kan nggak akan sampai ke situ kan, belum sampai juga, kita akan mengerti. Tapi itu kan jadi semuanya serba tidak nyambung. Tetapi kalau kita percaya bahwa kadang-kadang kita harus melakukan sesuatu dan kita tidak mengerti alasannya, tetapi tetap harus melakukan sesuatu, kerjakan dengan penuh keikhlasan. Tidak usah merasa rugi. Do you get what I mean? Jangan ngomel. Jangan ngapain gitu buang-buang waktu lalalala. For your information, I understand now. Hidup saya sangat efisien. Setiap langkah itu selalu ada manfaatnya di masa depannya. Gitu ya. Tetapi kita nggak mengerti pada saat mengalaminya. Kalau kilas balik, kenapa saya dulu tertarik pada hal yang kayaknya orang lain ngelihatnya saya seperti weirdo ya, which is I am still now a weirdo. Dan kalau saya terpengaruh dengan ucapan orang bahwa saya ingin mempelajari sesuatu yang aneh gitu dan saya berhenti, maka saya akan menyesal sekarang gitu. Tetapi enggak gitu kan. Nah, something like that. Jadi Whirling Goddess-nya itu sendiri menyatakan bahwa dia itu kan levelnya nggak yang biasa-biasa, dia tuh level yang pinter, level yang tinggi ya, level dewa gitu kan, goddess ya, perempuan, feminin. Whirling, tetapi nggak ada kepalanya karena goddess-nya itu nggak harus logis pada setiap saat. Something like that. Sorry ya, jadi panjang lebar. Oke, iya, ini juga menurut saya penggambarannya adalah apa yang kita inginkan itu sebenarnya mengarahkan kita pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan di mana keinginan kita itu kadang-kadang muncul dalam bentuk passion. Keinginan itu kan satu hal yang tinggi, passion. Kadang-kadang kita tidak bisa menjelaskan gitu ya, menjelaskan
Kenapa sih kamu suka banget sama kayak gituan aja disukain gitu ya. I don't know why, I just like it so much, what's the reason gitu, nggak ada gitu kan. Itu kayak orang jatuh cinta, kenapa sih kamu suka banget sama cewek itu atau cowok itu, nggak ada yang bagus dari dia. Kenapa? Karena kita menggunakan mata tersebut. Apa yang kita lihat indah itu kan ada standarnya. Oh, wajahnya harus begini, oh kulitnya harus begini, oh dompetnya harus begini, oh rumahnya harus begini, mobilnya harus begini. Nah dia nggak punya semuanya gitu loh. Kenapa kamu suka? Ya I don't know why. Nah seperti itu. Jadi ada passion, which is saya nggak sedang ngajarin jangan pakai otak ya. That's not true juga. Jadi kita bisa membedakan bahwa kadang-kadang kita tuh kayak compelled gitu ya, tertarik untuk satu hal yang kita sendiri nggak bisa jelaskan, dan itu ternyata bisa dijelaskan pada saat nanti gitu ya. Jadi memang ini tarik menarik antara bagaimana kita menggunakan logika kita. Kan sering kita juga ya iyalah gitu, dari awal juga udah tahu, kenapa juga masih ngotot gitu kan, kadang-kadang seperti itu. Nah itu kan adalah kehidupan, we never know gitu ya. Tetapi kalau kita sudah ngelewatin, kita sendiri yang memilih mana yang kita hanya memilih yang logis untuk kita jalan, atau kadang-kadang kita jalan di sesuatu yang tidak logis, toh anyway kita tetap jalani gitu ya. Kembali lagi kan semua fungsinya pada akhirnya adalah kembalikan kepada yang maha kuasa kan. Semua yang hadir di depan kita itu kan nggak datang dengan gratis gitu, semuanya itu kan ada tujuannya, hanya aja kita nggak tahu kadang-kadang pada saat itu tujuannya apa kita dipertemukan dengan sesuatu. Nah tetapi whatever your desire, your passion, itu tampaknya memang harus nabrak dulu ya. Gambarnya seperti ini, berat, bebannya berat. Jadi kayak nggak tahu kenapa aku suka banget, katakanlah saya nonton film yang ini tapi kok nggak ada waktunya gitu ya, ya tetap gitu loh. Jadi ada perasaan kayak imbalance di dalam hati gitu. Itu yang saya rasakan sekarang. Jadi ini kan dua kartu di sebelah kirinya dan yang di tengah itu kan menandakan keinginan, desire, kebijaksanaan, kepintaran, pengalaman. Tetapi kita juga ke depan ternyata apa yang menjadi pilihan kita itu bukan jalan yang mudah kita lewati. Itu tadi ya, barangkali ya itu tadi ya, konflik antara logika dan intuisi kita. Mungkin kita akan mendahulukan intuisi kita, tapi berakhir jalan yang kita pilih itu setengah mati. What can I say? Gitu ya, what can I say? Nah, ini tadi sebenarnya saya menyiapkan untuk yang bulan baru di Capricorn. Your hard work is paying off. First and foremost, this can suggest a new start for you professionally. Whatever has been going on in your working life, this card heralds the start of new and improved work cycle ya. Jadi yang tadi yang bulan baru tanggal 31 ya, itu masuk ke profesi baru. If you're unhappy in your current job, this is the time to either renegotiate your position or look for something new. Ya, ini 12 bulan malah even 5 years. Oke. Silakan di pause and baca kalau mau diteruskan. Tapi saya akan lanjut pada kartu yang sudah loncat. The Sun ini sangat positif ya. The Sun is acknowledged by many cultures as the foremost masculine force. In other tradition, it is seen as the feminine in her full power, tapi tetap powerful. Either way, it is the most brilliant light for all beings and allows life to sprout from the dark, feminine earth. It can be gentle and warming close to the sunrise or sunset, fall or winter, or it can be destructive as in its zenith during a scorching summer. Ya, apapun itu ke depan, kalau menurut ini adalah satu hal yang
The Sun ini 53 kan, 88 tuh juga yang berat. Jadi sama gambar tadi palangnya tadi di Lenormand sih, warnanya juga seimbang. Jadi 8 itu adalah lambang dari kerja keras. Tapi kita bisa mengarahkan energi kita untuk satu hal yang membuat kita berhasil, proud. Ini where I am now, be fearless and bold, 4. And then what is possible next regarding this situation, give with gratitude and grace. Jadi kita berani menjalani sekarang, apapun yang terjadi ke depan, kita nggak ngomel ya. Kita tetap berterima kasih atas apa yang sudah kita terima. Dari sini, previousnya control, current situationnya balance. Balance is important in all aspect of life, in relationship with yourself. Share with love. Friendship, celebration, rejoice in community. Ya, jadi ini kan masih kartu masa depan. Jadi apa yang kita peroleh adalah kita tuh udah sampai titik di mana kita mampu mengendalikan diri. Saya harapannya begitu buat semua juga. Dan dari upaya kita mengendalikan diri, something new beginnings happens gitu. Ketika hal itu terjadi, maka kita perlu balance kehidupan ini. Tapi saya juga bisa melihat di sisi lain adalah ini relationship ya, lebih relationship. Mungkin romantis ya. Saya sih ngerasa waktu ngambil itu ada pesan romantis di sini. Mungkin tidak hanya profesional, tetapi juga hubungan romantik yang akan mulai ke depan di tahun 2025. Semuanya juga shared with love, share the love. Jadi ini tidak harus romantik, tapi saya merasa bahwa ini ada buat beberapa yang resonate, itu akan ada romantik dan kita mampu share cinta kita. Tidak mudah ya share cinta. Kadang-kadang cinta yang kita share itu bentuknya kan platonik buat teman-teman kita, buat lingkungan kita. Tetapi itu pun challenging gitu. Nah, ini somehow kita bisa lebih pure ya, lebih murni dalam memberikan cinta kita. Ini juga define life purpose, ini ada di previous events. Jadi sebenarnya kita udah paham bahwa kita masing-masing punya define life purpose, dan ini kan saya nemu lagi love life. Jadi saya seperti menemukan somehow romantic relationship itu juga cukup kental di sini. Romantic ya. Life lesson is never an easy way ya, yang namanya pelajaran. You can break free from recurring negative pattern by praying to know the lessons and blessing they contain. Jadi ini seperti buat orang yang mungkin sudah relatif skeptis dengan romantik gitu ya, dengan hubungan romantis, udah aku nggak mau lagi. Somehow kayak dikasih kesempatan ujian terakhir. You can work it out, tapi kamu juga bisa jatuh ke kesalahan yang sama seperti di relationship romantik yang lalu. You can only try, no? Kalau tidak bersedia juga tidak bersedia, karena ya kita punya define life purpose. Life purpose-nya bukan romantik. Romantik itu hanya situasi, kondisi. Kita bisa menemukan life purpose kita dengan latar belakang kita punya romantik atau tidak punya romantic relationship. Sekarang kita udah menemukan, katakanlah kita punya define life purpose-nya adalah spiritualitas, which is spiritualitas kan tidak harus ada romantis atau tidak harus meniadakan romantik gitu ya. Bisa aja dua-duanya. Tetapi
Itu kan dua area yang mengambil space besar dalam kehidupan kita. Dan kita punya hidup tuh kan cuma satu. Jadi kalau kita mau fokus ke divine life purpose kita adalah cinta pada home-nya kita atau pulangnya kita, kemudian kita dikasih area besar dalam kehidupan kita romantik sehingga kita mungkin akan lupa jalan utama kita. Maka sebenarnya kemudian adalah kita belajar bahwa mungkin keduanya bisa jadi satu jalan, atau pelajarannya adalah ya pilihan saya setelah nyoba lagi, ini kayak air sama minyak ya nggak bisa, berarti tetap aku harus milih salah satu, which is kemudian pada akhirnya juga ya legowo juga gitu ya, apapun yang dipilih, apakah bertentangan atau tidak dengan romantik ini. Yang paling penting adalah kita sepenuhnya sadar dengan pilihan kita. That's the life lessons. Jadi nggak ada, oh kalau gitu kamu harus meninggalkan, oh kalau gitu kamu harus, itu enggak. Ini kita sendiri yang milih. Kita sendiri yang punya hidup, kita yang mendefinisikan, memberi batasan terhadap kehidupan kita. Yes, this is your soulmate. Jadi udah tahu gitu. Jadi kan divine purpose-nya tadi hampir sama, soulmate. There is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Jadi kan ada situasi yang mendua, iya atau tidak, diteruskan atau tidak. Kalau misalnya sepenuhnya kita temukan bahwa ya nggak cinta sama sekali, ya udah gitu kan gampang keputusannya, ya tinggal aja. Di mana masalahnya? Atau kita menemukan bahwa ini cintanya besar tapi yang satu tidak, jadi rumit gitu kan. Ini ada pilihan, iya diteruskan atau tidak. Ini current situationnya, kita sedang bergulat, masih belum berdamai. Tapi pada akhirnya barangkali kita memang harus menentukan salah satu kodependensi. Ada salah satu di antara dua pilihan itu yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan. Walaupun kita menginginkan yang lain, tetapi kebutuhan kita untuk salah satu jauh lebih tinggi. Katakanlah cinta kita tuh sangat besar pada kehidupan dunia, which is sangat logis gitu ya. Tetapi saya tidak bisa, enggak harus memilih spiritualitas saya, atau sebaliknya. Saya tuh udah sangat into spiritualitas gitu. Tapi ya gimana ya, aku nggak bisa hidup tanpa dia, something like that. Jadi ya salah satu itu harus memilih. Sorry to say, yes, you need to choose. That's why it becomes so hard. That's why don't choose it with logic, because you just cannot. Memang bingung kan, harus milih salah satu. Indecision, impartial, mediator, standstill. Tapi harus milih gitu, harus maksa. Lacking compassion, kalau milih dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Iya, harus pilih salah satu. Nggak ada cerita, nggak bisa kamu memanage dua-duanya, nggak bisa. You need to choose only one. Karena struktur hidupnya itu tetap sama. Waktunya masih 24/7. Orangnya masih punya satu kepala, satu hati, satu otak, 2 tangan, nggak bisa lebih. Outcome-nya kecapean. Taking on too much, rushing, nervous energy. Ya, itu memang ini ada pilihan. Dan mau gak mau harus dipilih. Lingkungan memaksa dan memang alam, law, aturan dunia, nature, law of nature, ya memang mengatakan tidak bisa. Akibatnya kita sangat anxious.
Kenapa anxious? Ya balik lagi tadi sebenarnya kayak yang ini tadi. Ini masih sama ceritanya, anxious sama ini berat tadi. Anyway, message from the spirits untuk menutup bacaan dua pekan kali ini. If you want to know what eternity is like, immerse yourself in the present moment. Jadi segala rasa kekhawatiran, karena kita punya ekspektasi terhadap masa depan, karena kita harus memilih ya, ketika kita harus memilih maka yang kita pikirkan masa depan, maka mungkin kita just drop it. Apa yang ada sekarang kita pastikan kita enjoy the present moment, karena eternity itu bentuknya adalah present moment. Oke, Wanita Indra di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.